Tahu bahwa 5 BUMN lagi akan red issue Pak, seperti misalnya KRAS, terus Semen Indonesia, Waskita Karya, Adikarya, hingga BBTN atau Bank BTN Pak. Nah, seperti apa Anda melihat penambahan modal ini terhadap semakin gesitnya nanti langkah BUMN-BUMN? Aksi korporasi tadi yang disampaikan di 5 BUMN tidak lain untuk menjaga permodalan. Jangan dibilang hutang terus lagi gitu. Nah, iya kan? Yang namanya corporate action itu kan macam-macam. Apakah menambah modal dari peran pemerintah, apakah menambah modal dengan aksi korporasi pasar, dan lain-lainnya. Atau strategic partner dan lain-lain tadi. Nah, kembali kalau kita lihat, mayoritas yang disebutkan tadi memang untuk memperbaiki perbaikan modalnya. Tapi kan potensinya ada. Seperti BTN. BTN itu sekarang bank yang fokus di perumahan. Nah, di mana kalau kita lihat masih banyak anak muda Indonesia perlu rumah. Betul. Dan termasuk mahal. saya, Pak. Mahal kan? Betul, mahal. Nah, mesti ada solusi dong. Harus. Masa yang kaya-kaya aja dapat rumah, generasi baru kita nggak bisa beli rumah. Betul. Ini kita makanya punya program yang namanya Rumah Milenial, di mana kita kerjasama BTN dan kereta api. Jadi tanahnya dari kereta api tidak usah beli kan, ya. Di sebelah stasiun kereta api, lalu di sebelahnya kita bangun yang namanya apartemen. Apartemennya ini ada subsidi silang, ada yang tentu tidak disubsidi, ada yang disubsidi. Caranya gimana? Kalau yang tidak subsidi, ya merek toiletnya Toto. Nah, langit-langitnya bagus. Cuman kalau yang anak muda industrial look. Jadi nggak ada langit-langit kan, tahu kan, yang semen. Nah, pasti kan lebih murah. Nah, ini subsidi silang. Dan kita sudah melakukan 4 proyek yang jadi ya di Rumah Milenial. Nah, kita ngelihat ini harus kita dorong, kita lebih banyak lagi karena yang namanya kebutuhan rumah itu hampir 1 juta lebih kalau tidak salah. Betul. Nah, ini yang kita harus belikan. Nah, berarti apa? Permodalan kuat, tapi apa? Bisnisnya masa depannya bagus. Jangan hanya nambah-nambah modal, tetapi sebenarnya sunset industri. Sama Krakatau Steel, coba kita lihat. 15 juta baja impor. Ya, bahkan kemarin saya dapat laporan dari Pak Mendak. Pak Mendak baru saja bersama pihak-pihak terkait menemukan baja impor yang sudah ditangkap kemarin. Saya cuma baca beritanya. Artinya apa? Ini baja import ini ada yang resmi dan ada yang selundupan. Nah, ini kan akhirnya tidak bagus buat apa? Membangun industri kita. Nah, itulah kenapa kita juga di Krakatau Steel kita restrukturisasi sama kayak Garuda tadi. Ya, yang 8 tahun berturut-turut rugi, sekarang udah untung 800 miliar. Betul. Tapi nggak cukup di situ. Kita gabung dengan Posko. Untuk apa? Mulai memperbaiki industri baja nasional. Yang dengan Posko itu untuk fokus kepada lempengan mobil. Karena kita menuju EV battery. Jadi kan Hyundai, LG bikin baterai, Hyundai bikin mobil. Nah, Krakatau Steel dengan Posko bikin lempengan mobilnya. Nah, ini ekosistem. Yang tadinya mungkin kalau nggak ada barang ini import. Itu proyek 3,2 miliar tuh, 50 triliun lebih, 50-50. Nah, ini yang kita dorong. Jadi hal-hal yang inilah restrukturisasi. Kenapa tadi Krakatau juga perlu modal? Ya tadi ada investasi baru yang memang menjanjikan, bukan hanya bikin proyek. Nah, ini yang saya nggak suka. Selalu ya direksi-direksi BUMN, ya saya tidak bilang yang sekarang, yang sebelum-sebelumnya bikin proyek yang nggak jelas. Akhirnya banyak yang mangkrak gitu. Ya, nah ini tentu yang kita harus jaga ke depannya. Ya, saya bisa katakan Pak Erick ini tangannya ajaib gitu. Selama menjabat BUMN yang selama ini merugi, punya utang besar, akhirnya bisa ditekan terus seperti Garuda, Krakatau Steel. Fokus. Akhirnya kita harus kerja fokus. Dan kita kerja itu nggak bisa, hari ini meeting selesai, enggak. Tiap bulan harus direview. Dan harus turun, harus cek gitu. Kita harus bekerja pakai hati lah, nggak bisa hanya kerja hanya pencitraan, bukan waktunya. Oke, betul sekali Pak. Ini sangat menarik. Kita masih akan lanjutkan tentunya usai jeda. Anda juga tetaplah bersama kami di Economic Update CNBC Indonesia.